Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai ijma pada materi usul fikih. Baiklah, ijma secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu keinginan kuat dan kesepakatan atau konsensus dari sejumlah orang terhadap suatu persoalan. Pengertian ijma secara terminologi usul fikih yakni bahwa kesepakatan itu harus dilakukan oleh seluruh mujtahid, bukan kesepakatan sebagian atau bukan pula kesepakatan yang dilakukan oleh selain mujtahid, seperti kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang awam atau orang-orang yang belum memenuhi syarat mujtahid. Syarat-syarat ijma yang pertama ialah berkenaan dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesamaan atau pendapat antara seseorang dengan yang lain, baik dalam hal keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Syarat yang kedua ialah berkenaan dengan mujtahid. Ada 3 syarat mujtahid. Yang pertama, memiliki pengetahuan Al-Quran, sunnah, dan persoalan-persoalan yang telah memiliki ijma sebelumnya. Yang kedua, mengetahui pengetahuan tentang usul fikih. Yang ketiga, memiliki pengetahuan kebahasaan, yaitu bahasa Arab. Yang ketiga, syaratnya ialah bahwa melakukan ijma haruslah dari umat Nabi Muhammad, bukan orang-orang kafir atau bukan pula orang yang terdahulu. Yang keempat, ijma mesti berlangsung sesudah wafat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ijma itu merupakan kesepakatan yang berkaitan dengan masa lalu hukum syara seperti wajib, haram, dan sunnah, dan seterusnya. Macam-macam ijma. Yang pertama ialah ijma syarih atau juga disebut dengan ijma qauli, yaitu ijma ini apabila segenap mujtahid berhimpunan pada satu kesepakatan pendapat dan masing-masing menyatakan dengan pernyataan lisan ini halal atau ini haram, berarti ijma itu menjadi hujjah tanpa ada perdebatan. Yang kedua ialah ijma sukuti. Ijma ini apabila suatu pendapat menjadi masyhur di sebagian kelompok mujtahid, sedang sebagian lain diam tanpa mengingkarinya. Kehujahan ijma. Jumhur ulama usul fikih berpendapat bahwa rukun-rukun ijma telah terpenuhi, maka ijma tersebut menjadi hujjah qat'i, yaitu hujjah itu pasti, wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya. Bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma, menurut para ahli usul fikih tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang telah ditetapkan melalui ijma merupakan hukum syara yang qat'i dan menempati urutan ketiga dalil syara setelah Al-Quran dan sunnah. Bukti kekuatan ijma yang pertama ialah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri, seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Lafal al-amri itu diartikan adalah hal atau perkara yang bersifat umum, meliputi masalah agama dan dunia. Yang kedua ialah pada dasarnya hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid umat Islam adalah hukum yang diperankan oleh para mujtahid. Yang ketiga, ijma atas hukum syara harus didasarkan pada syara pula, karena mujtahid Islam memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Mengenai landasan ijma, mayoritas ulama usul fikih mengatakan bahwa landasan ijma itu dalil yang qat'i, yaitu Al-Quran, sunnah, serta bisa juga berdasarkan dalil zanni seperti hadis ahad dan juga qiyas. Mengenai perkembangan ijma,
pendapat ulama tentang pembatasan ijma. Yang pertama ialah keikutsertaan kalangan awam dalam ijma. Yang kedua ialah ijma sesudah sahabat. Dan yang ketiga ialah kesepakatan mayoritas. Dan yang keempat, kesepakatan ulama Madinah. Yang kelima, kesepakatan Ahlul Al-Bait. Yang terakhir ialah kesepakatan Khulafaur Rasyidin. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai materi ijma. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.